kolaborasi 3 YouTuber konten horor ternama, yaitu Jurnal Risa, Kisah Tanah Jawa, dan Diary Misteri Sarah dengan tagar Jurnal Kisah Misteri telah menayangkan episode 1 pada Selasa 11 Oktober 2022 malam. Total episode dari kolaborasi Jurnal Kisah Misteri ini ada 6, yang mana setiap episode akan tayang bergantian di masing-masing kanal YouTube. Episode 1 tayang di kanal Jurnal Risa. Melansir kanal YouTube Jurnal Risa, pada Selasa 11 Oktober 2022. Dalam episode 1 ini, Risa Saraswati dan yang lainnya mencoba membantu membebaskan hantu yang meskipun sudah mati. Tetapi mereka masih disiksa oleh hantu tuan Belanda yang jahat. Kolaborasi Jurnal Kisah Misteri ini berlokasi di sebuah pabrik gula desa Sindang Laut, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sebelum penelusuran dimulai, Angga, Risa Saraswati, Om Hao, Sarah Wijayanto, dan Riri melakukan ghost car tour di area pabrik gula itu. Mas Hao, ini kita sekarang lagi ada di pabrik gula Sindang Laut yang ada di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Oke. Tadi kita kan kesini tujuannya sebenarnya mau penelusuran kan? Yes. Tapi untuk mencari tahu dulu apa yang ada di sekitar sini, kita memantau pakai mobil dulu, biar tahu nih sambil nentuin spot kali ya. Menurut Angga Jurnal Risa, ia merasa bahwa mereka memang sudah ditakdirkan untuk berkumpul bersama dan melakukan penelusuran di Cirebon. Kata Cirebon sendiri berasal dari istilah caruban yang artinya perkumpulan. Om Hao pun menjelaskan bahwa berdasarkan sejarahnya Cirebon merupakan tempat berkumpulnya multi etnis seperti Jawa, Sunda, Arab, Cina, Belanda, hingga Jepang. Sehingga tanpa mereka sadari Cirebon merupakan tempat yang tepat untuk mereka berkolaborasi. Di awal perjalanan ghost car tour, mereka langsung disambut oleh sosok sepuh penunggu tempat itu. Sosok tersebut menyambut dengan baik dan mengizinkan Risa dan yang lainnya untuk melakukan penelusuran di sana. Kenapa kita harus berkumpul di Cirebon? Nggak tahu kenapa. Kalau saya sempat cari-cari juga, kenapa harus di Cirebon? Kenapa kita ditakdirkan untuk ngumpul di sini? Kita semua ini. Yes. Kalau diulik lagi, Cirebon ternyata kalau nggak salah nama dulunya Caruban ya Om? Ya benar. Caruban artinya perkumpulan. Seluruh orang, seluruh budaya. masa sih? Ya, di situ orang masih reading. Yang kayaknya mau menyambut ya? Yes. Iya nih, ayo mau pilih yang mana? Pak Angga dulu deh, berhenti dulu nih. Aduh. Aduh. Iya. Jengi sepuh. Ngariung, oi. Di mana-mana iya teh. Ayah nuti kidul, oke. Ada yang Di tempat itu mereka merasakan ada aura pertumpahan darah yang mungkin terjadi sudah sangat lama sekali. Di antaranya karena adanya penumbalan dari pemujaan dan sesembahan aliran sesat. Dan ada pula karena pemberontakan orang pribumi di era kolonial Belanda maupun Jepang. Setibanya mereka di depan sebuah rumah besar pemilik pabrik gula, sosok wanita merasuki Sarah Wijayanto. Sosok wanita tersebut terlihat seperti orang yang merasa ketakutan dan kesakitan. Jangan takut, tidak usah takut. Tidak apa-apa. Tidak usah takut. diculik. Ditangkap. Kayak ditidurin di atas meja gitu. Iya. Jadi kayak di altar gitu ya. Iya. Astaga. Banyak lilin-lilin di kanan kiri. Oh. Ya. Sakit. 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 Kamu dibuang di sana. Di sana. Ketika sedang mencoba bermediasi dengan sosok wanita tersebut, tiba-tiba Risa dirasuki oleh sosok tuan Belanda yang tidak suka dengan kedatangan mereka dan ingin mereka pergi dari sana. Sosok tuan Belanda tersebut meminta mereka untuk tidak ikut campur urusannya, dan mengklaim bahwa sosok wanita tersebut adalah miliknya yang tidak boleh diambil maupun dipindahkan. Dari hasil penerawangan, mereka melihat pada zaman kolonial, Belanda para perempuan muda yang masih gadis dikumpulkan untuk dijadikan tumbal dalam ritual pemujaan dengan cara disiksa sekaligus sebagai pemuas nafsu para tuan-tuan Belanda. Tidak apa-apa. Ya, selamat malam. Saya hanya ingin bertanya. Kamu orang bisa datang ke sini, tapi tidak usah ambil.
Oh, tidak. Saya tidak ambil Ya. apapun. Ini milik saya, bukan urusan kalian. Kalau mau bertanya silakan pada saya, kamu pergi. Tak lama setelah mereka berpindah dari depan rumah besar itu, sesosok nenek-nenek merasuki tubuh Risa. Sosok nenek tersebut berkata bahwa ia kasihan kepada sosok wanita yang kesakitan itu. Sosok nenek itu meminta agar mereka dapat mengusir sosok tuan Belanda itu dari sana dan juga meminta tolong agar para tawanan wanita dibebaskan. Karena meskipun sudah meninggal namun setiap malam penyiksaannya masih terus dilakukan. Kemudian sosok Belanda bernama Dengs merasuki tubuh Hong Hao. Sosok tersebut berkata bahwa para perempuan itu diikat di sana untuk pondasi pabrik gula. Ia pun tak bisa pergi dari sana karena tangannya diikat. Kayak, Kalian ngomong. iya. 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 Kenapa? Eta. Mohon. Sina tuh ngajen tuh wae di dia lah. Sahana. Ngebieu cina ingkah. Kan geus marawat itu ya. Tapi Geus parahe. heeh. Nah, geningan dikitukeun kene. Watir emak mah Nya sih. ningali mah penting. Menurut sosok Domse, total jumlah tawanan wanita yang diikat di sana sebanyak 27 orang. Dan jumlah orang Belanda yang diikat juga seperti dirinya ada 13 orang. Sehingga total ada 40 orang ada di rumah besar itu. Aangga berkata kepada sosok Doms agar ia melepaskan para wanita tersebut. Doms menurut tetapi ia meminta agar sosok bernama Neng Zainab yang selalu menari bersama mereka agar tidak dibawa. Bahkan, Aangga dan yang lainnya tidak memperbolehkan. Mereka merasa kasihan. Sudah terlalu lama para sosok wanita yang ada di sana terus merasa kesakitan. Meskipun sudah meninggal namun penyiksaannya terus berulang. Ini siapa? Ya Tuhan, saya bicara Iya. dengan siapa? Kuno, paluman. Nah, Aduh, saya tidak bisa bahasa. Bahasa Anda bisa? Beda sedikit. Ya, bisa. saya ingin tahu kenapa mereka masih di sana. Ik ben Dems. Nama saya Dems. Ya, Dems. Mereka para perempuan Finlander yang ada di sini. Sudah kami jadikan pondasi yang ada di pabrik ini. oh, di kalian dijadikan fondasi. Jadi mereka tidak bisa pergi dari sini. Nih, Tiba-tiba sosok Neng Zainab merasuki Risa. Tangan dan lehernya sudah patah namun ia tak bisa berhenti menari padahal ia sudah sangat lelah. Kemudian Aangga berkata bahwa ia sudah mendapatkan izin dan bantuan dari sepuh untuk membawa mereka pergi. Ia mengajak sosok itu untuk pindah dari sana. Sosok itu diminta untuk menunggu, nanti akan ada yang datang menjemput mereka. Sehingga mereka dapat dibebaskan dan terlepas dari siksaan para tuan Belanda yang jahat. Sosok wanita itu mengucapkan terima kasih lalu pergi. Ini. Saya udah capek banget. Ya, kurang kali. Tapi tos Dewi Dian. Kepala rotong ya. Nyanyi, ngartos. Oke ngali, antosan sekedapnya. Ulang urus lain. Aduh, abis kudu ke mana? Nyake antosan heula, tos kenging ngalih tidinya engke ge anu nyamper antosan heula nya. Tiasa sok. Itulah cuplikan jurnal Kisah Misteri Part 1 yang tayang di YouTube Jurnal Risa. Terima kasih sudah menonton, bantu kami mengembangkan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih.